Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Awaiqut Thalabil Ilm, penghalang-penghalang, hambatan-hambatan yang dihadapi para penuntut ilmu yang menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berkah. Kita sudah selesai dari hambatan yang kelima berarti ya. Hambatan yang kelima yaitu adamut tadarruj fi talabil ilm, tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Kalau kita ulang dari awal ya, yaitu hambatan yang pertama menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua tarkul amal, meninggalkan amal. Yang ketiga apa sebenarnya? I'timad alal kutub dunal ulama, bersandar kepada buku saja tanpa bimbingan ustadz atau ulama. Yang keempat yaitu akhdhul ilmi anil asalir, mengambil ilmu dari para orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, para ahlul ahwa. Yang kelima, tidak bertahap dalam menuntut ilmu agama ini. Dan kita sudah sebutkan tahapan-tahapan di dalam menuntut ilmu agama. Ilmu agama sebagaimana ilmu umum yang kita dapatkan harus dipelajari secara step by step. Artinya nggak bisa seseorang dia langsung belajar kitab-kitab besar sebelum dia mempelajari ilmu yang sederhana terlebih dahulu. Baik, kita masuk al-aiqus sadisu, hambatan yang keenam yang dihadapi penuntut ilmu agama yang menjadikan ilmunya tidak bermanfaat, yaitu al-ghurur wal ujbu wal kibru. Al-ghurur, dia tertipu atau terkena tipu daya syaitan. Yang kedua al-ujbu, dia merasa ujub. Yang ketiga al-kibr, dia bersikap sombong. Jadi al-ghurur, terkena tipu daya syaitan itu apa maknanya? Di sini akan dijelaskan. Maksudnya orang ini rajin nuntut ilmu tapi maksiatnya juga jalan. Artinya dia tahu ilmunya, dia tahu itu perintah Allah, dia tahu larangan Allah, tapi masih dia lakukan. Maka ini maknanya al-ghurur, terkena tipu daya syaitan. Yang kedua al-ujbu, ujub sekarang sudah jadi bahasa Indonesia ya, berbangga diri. Berbangga dengan apa yang dimilikinya berupa kelebihan yang Allah berikan. Makanya orang yang bersikap ujub ini, dia tidak merealisasikan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang dia memiliki sifat riya dalam ibadahnya itu karena dia tidak faham dengan ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Orang yang ujub selalu ngebanggain dirinya,
ngebanggain pengalamannya, ngebanggain ilmunya, dia tidak merealisasikan firman Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Baik, kita akan baca perkataan dari Dr. Abdus Salam Barjas tentang hambatan yang keenam ini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Dr. Abdus Salam Barjas, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Maksiyatullah ta'ala aiqatun an nailil ilmi syar'i. Bermaksiat kepada Allah merupakan salah satu sebab penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi maksiat itu menjadi penghalang seseorang mendapatkan ilmu syar'i. Kenapa? Dijelaskan, li'annahu nurullahi yaqdhifuhu fi afidati man syaa min ibadihi. Karena ilmu agama itu, ilmu syariah itu adalah cahaya Allah yang Allah tanamkan di hati-hati hambanya yang ia kehendaki. Wala yajtami'u fi qalbin nurun wa zulmatun, dan tidak akan pernah berkumpul di dalam satu hati seorang hamba antara cahaya dan kegelapan. Maknanya ilmu itu cahaya, sementara maksiat itu kegelapan. Dan ilmu cahaya tersebut gak akan pernah berkumpul bersama maksiat, yaitu kegelapan. Walidha qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan oleh karena itu berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Perkataan ini patut kita catat dan kita garis bawahi. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inni la ahsibu anna rajula yansal ilma qad alimahu bidzambin ya'lamuhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku meyakini seseorang yang dia melupakan ilmu agama yang telah dia dapatkan, salah satu sebabnya karena dia melakukan sebuah dosa. Jadi sebab ilmu itu susah sekali ya kita fahaminya, atau ilmu itu kok susah sekali kita menghafalnya. Di antara sebabnya adalah karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Ya, inilah penyakitnya penuntut ilmu kan, susah menghafal, gampang lupa. Di antara sebabnya ini, ya. Ngafal surah Ad-Duha 1 bulan, hilangnya 1 hari gara-gara maksiat. Ya, ini penyakitnya penuntut ilmu agama. Ya, ayat yang sudah dia perjuangkan, dia hafalkan berbulan-bulan lamanya, itu bisa hilang karena kemaksiatan yang dia lakukan. Maka itulah yang menjadikan orang yang menuntut ilmu agama harusnya menjaga dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan beliau membawakan kisahnya Imam Syafi'i. Kata beliau, wa rahimallahu syafi'iyya haitsu qala, semoga Allah senantiasa merahmati Imam Syafi'i yang beliau pernah berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengadu kepada guruku yang namanya Waqi tentang buruknya hafalanku. Kenapa kok Imam Syafi'i tiba-tiba menjadi buruk hafalannya? Subhanallah. Dikisahkan oleh para ulama, Imam Syafi'i ini suatu hari mau berangkat ngaji ke gurunya yang namanya Waqi ini. Ternyata kalau mau ke rumah gurunya Waqi ini, dia harus lewatin sebuah pasar. Yang di pasar tersebut, subhanallah, Imam Syafi'i ternyata melihat
betis seorang wanita itu pun gara-gara bagian dari gamisnya itu tertiup angin. Imam Syafi'i melihatnya, subhanallah, itu kan penglihatan yang mungkin bisa dibilang terkadang tidak sengaja gitu ya, tiba-tiba muncul melihat sesuatu yang menjadi auratnya wanita. Padahal Imam Syafi'i habis itu nggak dipelototin kayak kita gitu. Kalau kita kan udah kebuka gitu dipelototin juga, subhanallah. Imam Syafi'i langsung menutup matanya dan berangkat ke rumah gurunya Waqi. Ya, ketika dia mau mulai membacakan hafalannya itu di hadapan gurunya Waqi, ternyata dia merasa buruknya hafalan yang dia miliki. Maka akhirnya guruku Waqi berkata, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Melihat wanita yang bukan mahram atau melihat aurat wanita yang bukan mahram kita, kalau pandangan pertama yang tidak disengaja itu kan sebetulnya dimaafkan ya, pandangan pertama tapi nggak sengaja ya, maksudnya nggak sengaja itu tiba-tiba langsung spontan melihat itu ya. Makanya kata Rasulullah, la tattabi'un nazrah an-nazrah, jangan engkau iringi pandanganmu yang pertama tersebut dengan pandangan berikutnya. Pandangan yang pertama kalau memang spontan saja melihat itu masih dimaafkan. Tapi kalau ternyata dipelototin terus ya beda lagi. Itu sudah menjadi dosa. Ya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya pandangan yang diiringi dengan pandangan berikutnya itu bisa menjadi azab pada hari kiamat. Ya. Maka di sini Imam Syafi'i diberikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Kemudian wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan guruku Waqi memberitahu kepadaku sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah enggak akan pernah Allah berikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Maka di sini kita mengetahui di antara sebab seseorang susah untuk mendapat ilmu agama yang bermanfaat karena sebab maksiat yang masih dia lakukan, dosa yang masih dia jalankan. Atau juga di hari ini kok saya susah yang ngafal Qur'annya. Jangan-jangan kita koreksi bapak-bapak, jangan-jangan masih ada maksiat yang kita lakukan. Ngafal susah, murojaah banyak yang hilang hafalannya ya. Ini di antara sebabnya karena kemaksiatan yang kita lakukan ya. Bahkan kata beliau, wa inna akbaha ma talabbasa bihi talibal ilmi minal ma'asi wa kulluha qabih at-takabbur wa ta'azu wal ghurur. Sesungguhnya di antara perkara yang paling buruk yang menimpa para penuntut ilmu agama dari kemaksiatan yang dia lakukan adalah ketika dia bersikap sombong, bersikap ujub, dan juga terkena tipu daya syaitan, melakukan dosa dan juga maksiat. Fayazdari hadza, tapi banyak dari penuntut ilmu yang meremehkan hal ini ya. Wa yataraffa an hadza wa yatabakhtar fil masyi, mereka senantiasa meninggikan dirinya dan mereka bersikap sombong di dalam berjalan. Wa yatashaddaq fil kalam, mereka membagus-baguskan perkataannya agar dikenal sebagai orang yang tinggi ilmunya. Ila ghairi dzalika min sifatil ujbi, dan yang lain sebagainya dari sifat-sifat ujub yang terjadi pada dirinya.
Yang ini semua dilarang oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ini ya, ayat yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi di sini ada makna ujub, ada makna sombong. Apa bedanya ujub dengan sombong? Apa bedanya, Pak? Ini sama-sama sifat yang tercela. Al-kibar, al-kibar sombong. Di dalam hadis definisi sombong apa, Pak? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, atau meremehkan manusia yang lain. Ini makna kibar ya. Adapun al-ujub, yaitu ujub, makna ujub adalah membanggakan dirinya. Makanya orang yang terkena penyakit ujub, Pak, biasanya dia sedikit sekali minta pertolongan kepada Allah. Karena dia sudah mengandalkan dia mampu kok melakukan semuanya. Dia merasa sudah memiliki segala kekuatan, kekuasaan, power, maka dia sedikit sekali minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini orang kalau sudah terkena penyakit ujub. Makanya dia lebih membanggakan dirinya, hartanya, apa yang dia miliki, kekuatannya, itu adalah orang yang ujub ya. Yang Rasulullah mengingatkan, Mbak, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, kata Rasulullah, "Thalathun muhlikatin." 3 perkara yang akan membinasakan seorang hamba. Ini 3 perkara, Pak, kalau kita lakukan akan membinasakan kita di dunia dan juga pada hari kiamat. Apa saja 3 perkara tersebut? Yang pertama, syuhun muta'un, bakhil atau pelit yang diikuti. Jadi memang, Pak, manusia itu di antara godaan terbesarnya adalah pelit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Makanya sodakoh yang paling baik itu kapan, Pak? Sodakoh yang paling afdol kapan? Hah? Ketika susah. Ada, Pak, dalam hadis Riyadhus Shalihin itu Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ma hiya afdalus sadaqah?" Sedekah seperti apa wahai Rasulullah yang paling utama, yang paling afdal? Apa kata Rasulullah? Antatasaddaqah wa anta sahih. Yang pertama, engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat. Banyak orang yang baru mau sedekah ketika sakit. Subhanallah. Padahal pahalanya lebih dikit, Pak. Ya, pahalanya lebih dikit orang yang baru sedekah saat dia dalam keadaan sakit. Ya, saya dapatkan itu kemarin di masa-masa pandemi luar biasa. Ketika sudah pakai oksigen gitu ya, sudah berbaring, itu baru tuh dia mau keluarin uangnya. Ya, dia mau sedekah kemana saja gitu. Subhanallah.
Padahal sedekah yang terbaik, Pak, di saat kita masih sehat. Kenapa, Pak? Di saat kita masih sehat, sedekah yang terbaik karena angan-angannya masih panjang, Pak. Kalau kita masih sehat gini kan angan-angannya panjang, ya. Pengen punya mobil lagi, pengen punya rumah lagi, pengen punya pasangan lagi, Pak, ya. Angan-angannya panjang sekali. Akhirnya lupa untuk sedekah. Jadi masih ingin untuk meraih kekayaan dunia itu di saat kita sehat, gitu. Makanya terkadang berat sekali untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini yang pertama, Pak. Bersedekah saat masih sehat itu sedekah yang paling afdal. Yang kedua, kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu wa takhsyal faqr. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau takut miskin. Ini kerjaannya syaitan, Pak. Kalau kita mau sedekah dibisikin, jangan, kan kebutuhan kamu masih banyak. Ya, diberikan ketakutan kita jadi orang yang kekurangan. Ya, makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, innasyaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu memang memberikan tipu daya kepada kalian dengan membisikkan rasa takut miskin, takut jadi orang fakir gara-gara bersedekah. Itu memang kerjaannya syaitan. Makanya ini, kalau rasa pelit, rasa bakhil itu diikuti, berarti kita terkena bisikan syaitan tadi yang suka membisikkan hamba Allah ini agar takut jatuh dalam miskin karena dia bersedekah. Ya, maka ini kan sedekah yang paling afdal, Pak. Makanya terkadang kita tuh sudah mau ngeluarin yang warnanya merah, tiba-tiba kan dimasukin lagi, Pak. Ya, karena mikir lagi nanti masih kurang nih kebutuhan yang lain. Emang begitu, Pak. Syaitan tuh begitu, ya, membisikkan kita seolah-olah nanti kamu malah kekurangan, gitu, ya. Nanti kamu malah fakir miskin, ya. Dan itu memang kerjaannya syaitan, membisikkan kita ketika mau bersedekah takut jatuh dalam kemiskinan, ya. Makanya ini, Pak, perkara yang membinasakan rasa pelit, rasa bakhil yang ditaati. Mau naktir teman aja kan begitu, Pak. Ya. Padahal kan diantara sunnahnya Rasulullah, ya, kalau memang kita makan bareng, ya kita yang juga ikut bayarin kan begitu. Ya. Maknanya di situ dihitung sedekah. Ya. Tapi kadang-kadang kita nunggu teman kita dulu ngeluarin dompetnya. Ya. Padahal sebetulnya kita mampu untuk bayarin, gitu kan. Tapi biarinlah dia aja, gitu. Ya, itu kan pelit yang kadang diikuti, gitu loh. Ya, padahal kalau kita yang bayarin kan kita dapat pahala sedekah. Ya. Taib, ini yang pertama, Pak, perkara yang membinasakan. Yang kedua, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Ini juga, Pak. Ya. Yang Rasulullah mengatakan, Pak, ya, yang namanya jalan menuju surga itu selalu dibenci dengan hawa nafsu. Kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya, kita duduk sekarang aja kan itu berjuangnya luar biasa. Bapak mungkin pengennya pulang aja, enak pulang langsung nonton TV, terbahan di sofa, Pak, ya, ketemu istri dan anak, subhanallah, ya. Itu kan kalau hawa nafsu diikuti, ya. Tapi Bapak berjuang untuk duduk di sini menuntut ilmu agama 1 pekan 1 kali dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasul, ya. Begitu juga sholat berjamaah, nih, Pak. Ya, itu kan berat sekali, sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ya,
Itu kalau kita ikutin hawa nafsu, Pak, apalagi sekarang musim hujan, Pak, ya. Ya. Hujannya sebelum subuh lagi. Ya. Bawaannya mau bangun subuh susah sekali, mau lepas dari selimut gitu ya. Tapi subhanallah, disitulah Pak, hawa nafsu kita tuh diuji. Kita ngikutin hawa nafsu atau kita mau berjuang melawan hawa nafsu ini. Makanya Allah puji tuh Pak, para sahabat yang mereka Pak ya senantiasa menjaga sholat 5 waktunya di masjid secara berjamaah. Allah berfirman Pak dalam surah An-Nur ayat ke-37 itu, kata Allah kan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun di sini maknanya para sahabat. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dari perniagaan dan bisnis mereka dari mengingat Allah Ta'ala. Wa iqamis shalah, mereka selalu mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mereka selalu menunaikan zakat. Yang menarik Pak, Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim Pak, ketika beliau menafsirkan ayat ini Pak, beliau membawakan perkataan sahabat Abu Darda. Sahabat namanya Abu Darda. Kata sahabat Abu Darda Pak, ya, inni kuntu biddukan. Sesungguhnya aku itu memiliki toko. Ubayi'u wa ashtari. Aku melakukan jual beli di toko ini. Maknanya beliau jual barang-barang di tokonya. Dan beliau berkata Pak, wa arbahu kulla yaumin 300 dinar. Setiap hari dari jualan toko ini aku meraih keuntungan 300 dinar. Setiap hari Pak ya, per hari untungnya Abu Darda dari jualan di toko 300 dinar Pak. Tapi kata beliau, inni ushhidus sholata fil masjid bil jamaah. Tapi aku nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. 300 dinar Pak, kita hitung. 1 dinar 4,25 gram. 1 gram berapa Pak sekarang? Hah? 300 dinar Pak ya. 1 hari penghasilannya Abu Darda. Ya. 300 dinar. 1 dinar berapa Pak? 4,25 gram Pak. 1 gram berapa Pak? 100 sejuta. Oke, berarti katakanlah 4.250.000 Pak ya. Biar genap lah. 1 gram 4.250.000 Pak, dikali 300 1 M. Berapa Pak? 1,3 M. 1,2 M lah ya. Subhanallah, per hari Pak penghasilannya Abu Darda. Tapi kata beliau, saya nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Hari ini penghasilan kita berapa juta Pak? Sudah berapa sholat berjamaah yang kita tinggalkan? Subhanallah. Ya, jauh sekali. Ya, ini per hari loh Pak penghasilannya Abu Darda. Bapak baca itu tafsirnya Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah An-Nur ayat 37 ini. Ya. Beliau bawakan nih perkataan sahabat Abu Darda. Penghasilan saya per hari dari toko itu 300 dinar. Ya, tapi saya nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Makanya Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki yang tidak pernah terlalaikan dari perniagaan dan jual beli mereka dari mengingat Allah Ta'ala. Mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, kadang kaum muslimin ini penghasilannya 5 juta per bulan lagi Pak. Ya, sudah nggak sholat jemaah. Ya,
penghasilan dia 10 juta per bulan nggak sholat jamaah, subhanallah. Abu Darda per hari Pak 1,2 M, tapi nggak pernah ketinggalan sholat. Baik, ini yang kedua Pak ya, hawa muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti ya. Yang ketiga Pak, ini yang jadi saksi pembahasan kita, perkara yang juga membinasakan dunia dan akhirat adalah i'jabul mar'i binafsihi. Seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri ya. Maka sikap ujub, sikap bangga dengan diri sendiri tersebut termasuk perkara yang membinasakan seseorang di dunia dan juga di akhirat ya. Sampai Abdullah ibnu Mubarak, seorang tabi'in, beliau berkata, la a'lamu fil musallina syai'an asyarru minal ujbi. Aku tidak mengetahui perkara yang lebih buruk yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan sholat selain itu dia membanggakan dirinya selepas dia melakukan sholatnya. Nah ini hati-hati Pak ya. Kadang ada orang yang mungkin dia sholat malam gitu, ya, tapi sholat malamnya dia ceritakan kemana-mana dalam rangka membanggakan diri ya. Maka ini perkara yang bisa menghapuskan amalnya tadi ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah apa ini? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Di sini enggak ada surah dan ayatnya. Tilkad darul akhirah. Surah Al-Qasas ayat 83. Surah Al-Qasas ayat 83. Allah berfirman, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat, naj'aluha, yang kami persiapkan, lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi dan mereka tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Makna uluwan fil ardi itu kesombongan. Makna wala fasada adalah kemaksiatan. Jadi maksiat itu Pak punya efek merusak bumi ini. Kita kan selama ini menganggap maksiat itu hanya merugikan diri kita Pak. Ternyata enggak Pak. Maksiat yang kita lakukan merugikan orang-orang di sekeliling kita dan juga orang-orang yang ada di tengah lingkungan kita. Makanya Allah katakan dalam ayat ini ya, negeri akhirat yaitu surganya Allah, Allah persiapkan untuk mereka yang tidak memiliki kesombongan di bumi ini dan juga tidak berbuat kerusakan. Kenapa Pak orang yang maksiat disebut berbuat kerusakan? Yang pertama, dia merusak hatinya. Maksiat itu merusak hati dan jiwa kita Pak. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, innal abda idza adznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia berbuat maksiat maka akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Ya, fa in istaghfara sukila qalbuh. Kalau dia mohon ampun kepada Allah
dan dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka Allah hapuskan titik hitam tersebut. Wa in ada, tapi kalau dia kembali lagi lakukan maksiat tersebut, maka semua hatinya itu tertutup dengan titik-titik hitam tadi. Ini efek maksiat, Pak. Ya, maksiat itu menutup hati dan jiwa kita. Ya, menjadikan hati ini susah untuk menerima kebenaran, menjadikan hati ini susah melakukan ketaatan. Ya, itu efek maksiat. Bahkan Abdullah bin Abbas itu dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, itu penyakit dan obat, ya. Penyakit-penyakit itu, penyakit-penyakit hati, Pak. Di antaranya kata Abdullah bin Abbas, ya, orang yang melakukan maksiat itu memiliki efek. Di antara efeknya adalah wajahnya menjadi tidak bercahaya, hatinya menjadi gelisah, ya. Kemudian di tengah keluarganya dia menjadi orang yang tidak ditaati, ya. Jadi yang tertimpa itu kesedihan, kegelisahan. Itu bisa jadi karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, ya. Begitu juga, Pak, kemaksiatan itu merusak lingkungan kita. Kenapa merusak lingkungan, Pak? Karena kalau seseorang bermaksiat, Pak, dan di lingkungan tersebut tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar atas kemaksiatan yang dia lakukan, itu bisa menyebabkan turunnya azab Allah di lingkungan tersebut. Makanya Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan dan lautan ini, Pak. Jadi rusaknya ini daratan dan lautan itu karena apa, Pak? Karena kemaksiatan, dosa yang manusia lakukan. Mereka nggak tahu adabnya kepada binatang, binatang aja disakiti gitu, Pak, ya. Binatang ditimpuki lah, ya. Binatang dibunuh dengan cara-cara yang kejam, ya. Belum lagi mereka merusak tumbuhan dan tanaman, ya. Itu karena sebab dosa dan maksiat yang mereka lakukan, Pak. Itu karena mereka biasanya minim ilmu agama. Makanya Bapak pernah dengar hadis kan, Pak? Ya, bahwasannya penuntut ilmu itu dan orang yang mengajarkan ilmu, dia didoakan oleh siapa, Pak? Penduduk langit dan penduduk bumi. Kenapa dia didoakan, Pak, oleh penduduk langit dan penduduk bumi? Karena seluruh makhluk di muka bumi ini, Pak, merasa aman, Pak, kalau orang itu menuntut ilmu agama. Ya, kata Ibnu Qudamah, kenapa kok sampai seluruh penduduk bumi ini, baik hewannya, baik tumbuhannya, sampai ikan yang ada di lautan, Pak, ya, sampai semut yang ada di balik batu mendoakan dan memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu agama. Karena kenapa? Karena mereka kalau menuntut ilmu agama, mereka nggak akan berbuat kerusakan kepada makhluk yang lain. Subhanallah. Makanya mereka mendoakan, Pak, menuntut ilmu agama, ya. Karena ketika mereka menuntut ilmu agama, berarti mereka nggak akan berbuat kerusakan kepada makhluk yang lainnya. Makanya ini yang menjadikan semua makhluk, Pak, mendoakan para penuntut ilmu agama. Karena mereka jadi merasa aman gitu. Semakin banyak orang yang menuntut ilmu agama, semakin merasa aman mereka dari kejahatan-kejahatan manusia. Ya. Justru sebaliknya, kalau manusia ini nggak nuntut ilmu agama, mereka akan semakin terzolimi oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak paham ilmu agama. Jadi itu, Pak, makna maksiat itu merusak lingkungan, karena maksiat itu mengundang datangnya azab dari Allah Ta'ala. Ya. Dan alhamdulillah, Pak, ya, tahun baru Masehi kemarin kayaknya nggak ramai, alhamdulillah. Ya, kalau di perumahan saya sih gitu, nggak tahu di perumahan bapak-bapak. Ya,
Karena saya agak gencar itu mengenai membahas kemungkaran-kemungkaran di malam tahun baru Masehi. Ya, saya gencar sekali dari mulai bulan Desember itu. Saya buat kajian terus secara tematik di beberapa tempat di Kerawang ini, Kerawang dan Cikarang. Ya, alhamdulillah saya lihat nggak terlalu ramai. Jangan-jangan terpusat di Jakarta ramainya. Ya. Kalau Kerawang Cikarang kayaknya nggak terlalu ramai. Baik, kemudian Pak, kata beliau, wa fis sahihaini, di dalam hadis yang sahih. Dua hadis sahih di sini yang dimaksud, hadis Bukhari dan hadis Muslim. Nah, ya. Di dalam dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi hallatin tu'jibuhu nafsuhu marrajallun ra'suhu yakhtalu fi mishyatihi idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Apabila seseorang berjalan dalam keadaan berjalan dengan keadaan angkuh, ya, dia berjalannya dalam keadaan angkuh, membanggakan dirinya, ya, maka dia berjalan dengan memiliki kesombongan tersebut, maka orang itu diancam akan Allah tenggelamkan di bumi pada hari kiamat nanti. Nah, ini balasan orang yang ujub, berbangga-bangga dari segi jalannya saja, menyombongkan diri, ya. Maka berjalan saja Pak, ya, kita tidak boleh dalam keadaan menyombongkan diri atau membanggakan diri, ya. Makanya sifat jalannya Rasulullah itu kan Pak, tidak terlalu cepat gitu ya, dan juga tidak terlalu lambat juga, sedang-sedang saja, ya, dan tidak dalam keadaan dadanya dibusungkan gitu ya, seperti orang yang sombong dan angkuh di dalam jalannya, ya. Kemudian kata beliau, ya, afdalul asya at-tazayyudi minal ilmi fa innahu man ittasara ala ma ya'lamuhu zannuhu kafiyan istabadda bi ra'yihi fa sara ta'zimuhu li nafsihi mani'an minal istifadati. Kata beliau, perkara yang paling afdol atau seutama-utamanya perkara yang bisa menambahkan ilmu kita, hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak membatasi dirinya di dalam menuntut ilmu agama ini. Jangan sampai dia merasa dirinya sudah cukup. Saya sudah cukup belajar ilmu agama ini, nggak perlu belajar yang lain. Nah, ini justru akan menjadikan dirinya menjadi angkuh dan sombong, ya. Makanya penuntut ilmu agama itu Pak, hendaknya dia justru hadir di, bukan saja di satu majelis, tapi di majelis-majelis para asatizah yang memang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi jangan membatasi diri Pak, di dalam menuntut ilmu agama ini, yang itu menjadikan orang ini akhirnya dia kehilangan di dalam mengambil faidah-faidah ilmu yang lainnya. Karena ilmu agama ini kan luas Pak, ya, bukan hanya ilmu akidah, tapi ada ilmu fikih. Ilmu fikih juga bukan hanya fikih ibadah, tapi ada fikih muamalah. Ya, fikih muamalah juga ada dua, Pak. Ada fikih muamalah yang berkaitan dengan harta yang kita kaji itu, fikih muyassar, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai dan yang lain sebagainya. Ada fikih muamalah yang berkaitan dengan keluarga, fikhul usrah disebutnya.
Fikih yang berkaitan dengan keluarga ini dari mulai mau membentuk keluarga saja Pak, itu syariat Islam sudah ngasih petunjuk ya. Cuma sayangnya orang Indonesia kan kalau nikah modalnya dua saja Pak. Yang pertama modalnya kerja, yang kedua modalnya apa Pak? Hah? Yang pertama modalnya kerja, yang kedua modalnya apa? Hah? Punya penghasilan sudah, ya. Masalah ilmu mah belakangan lah itu, ya. Makanya akhirnya gagal pernikahannya terkadang gitu ya. La qadarullah, ternyata hanya di tengah jalan berhenti, yaitu karena dari awal menikah nggak ada landasan ilmunya, ya. Bapak dulu milih pasangan tahu ilmunya nggak? Atau yang penting sama-sama hobi makan bakso, jadi ya pasangan saya nih kayaknya, jodoh saya ini. Ya, padahal kan dari semenjak memilih pasangan saja Pak, di buku-buku fikih itu diberikan petunjuknya Pak. Ikhtiyaruz zaujah, bagaimana cara memilih pasangan. Ya, di antaranya hadis Rasulullah misalnya, tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang penyayang dan dia akan memiliki anak yang banyak. Itu Pak, di antara cara kita milih pasangan. Pilih yang dia kelihatannya penyayang, dan yang kedua yang akan punya anak banyak. Dari mana kita tahu Pak perempuan itu akan punya anak banyak? Hah? Dari keluarganya. Dari timbul. Dari mana Pak? Nah, bisa Pak, dari faktor genetiknya. Lihat bagaimana ibunya, ya. Kalau ibunya anaknya banyak, insya Allah anaknya ini juga punya anak banyak. Itu Pak, karena memang Rasulullah akan berbangga-bangga nanti dengan banyaknya kaum muslimin. Makanya diperintahkannya pilih wanita yang dia penyayang tapi juga memiliki anak yang banyak. Ya. Bapak kalau milih wanita pasangan, yang dilihat mana dulu Pak? Hah? Hartanya? Kecantikannya? Atau keturunannya? Atau agamanya? Agamanya yang pertama. Hah? Kalau kata Imam Ahmad Pak, yang dilihat justru kecantikannya dulu, ya, kecantikan dulu. Karena kalau ngelihat agamanya dulu, nanti ketika rupanya nggak cantik, nggak jadi, dibatalin. Nah itu berarti salah pilihannya karena kecantikannya akhirnya, ya. Jadi yang dipilih kecantikan dulu atau hartanya dulu, baru yang terakhir agamanya. Karena berarti penentuannya adalah lihat bagaimana agamanya. Jadi ketika dia sudah cantik, hartanya banyak, keturunannya dari keturunan yang baik, ternyata agamanya nggak baik, baru itu kita batalkan. Jadi agama itu yang menentukan pilihan kita terhadap pasangan. Begitu Pak caranya, ya. Makanya kalau kita pilih karena agama duluan tadi, ternyata dia nggak cantik, akhirnya nggak jadi gara-gara itu, ya. Makanya pilihannya harus yang menjadi penentunya adalah agamanya. Nah ini Pak ya, dalam fikih muamalah saja itu terbagi dua tadi, bukan saja masalah harta, tapi juga masalah di dalam pernikahan, sampai kepada keluarga ini bubar gitu Pak ya. Apakah bubarnya karena ditinggal wafat pasangannya atau mungkin karena bercerai, ya. Di dalam hukum perceraian pun ada beberapa perkara-perkara yang diatur. Nah, itu kan harusnya bekal, ya. Bapak belajar fikih nikah nggak sebelum nikah? Atau yang penting punya penghasilan saja? Ya. Kalau di tempat saya ngajar itu kelas 12 Pak, kelas 3 SMA tuh sudah dikasih. Mereka belajar bab fikih nikah. Karena berharap setelah mereka lulus ya mereka sudah siap gitu, ya, untuk membentuk keluarga gitu, ya.
Baik. Kemudian Pak, ya. Wa sadaqa Ali ibnu Tsabit. Betullah apa yang dikatakan Ali ibnu Tsabit, ya. Ali ibnu Tsabit ini salah seorang sahabat, yang beliau berkata, al-ilmu afatuhu al-i'jabu wal ghadabu. Nah ini Pak, ilmu itu penyimpangannya Pak, penyimpangan ilmu agama itu adalah yang pertama al-i'jab, dia berbangga diri. Yang kedua al-ghadab, dia mudah dalam marah. Jadi ternyata orang yang temperamental itu berarti kurang asupan ilmu agama. Karena marah itu Pak, ulama membagi dua. Ada marah yang tercela, ada marah yang terpuji. Kapan marah itu tercela Pak? Marah itu tercela kalau kita marah gara-gara urusan duniawi. Kalau gara-gara urusan duniawi kita marah Pak, itu justru marahnya menjadi tercela. Tapi kalau kita marahnya gara-gara orang itu melakukan maksiat, ya, atau orang itu merusak, ya, ajaran agama Allah dan Rasulnya, baru Pak, di situ kita boleh marah. Tapi tentu sesuai dengan koridor syariat, ya. Rasulullah pernah marah nggak Pak? Pernah. Saat melihat ada sahabatnya yang melakukan penyimpangan, ya. Contoh misalnya Pak, Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, beliau pernah mendapatkan Aisyah Pak, ya, menjadikan penutup jendela rumahnya itu ternyata sebuah kain Pak, yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Maka saat itu Rasulullah berkata, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Rasulullah dalam keadaan mukanya merah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya pada hari kiamat merekalah para pelukis gambar makhluk bernyawa. Jadi Rasulullah marahnya Pak bukan karena kehormatan beliau direndahkan, bukan karena beliau dicela. Rasulullah justru sebaliknya Pak, beliau dicela, dicaci maki, direndahkan, beliau nggak marah. Tapi ketika agama Allah ini dihinakan, agama Allah ini direndahkan, baru beliau marah. Nah, kalau kita kan sebaliknya Pak, ya? Agama Allah direndahkan biasa aja Pak. Ya, giliran kita yang direndahkan baru marah. Nah ini kebalik Pak. Justru marah yang terpuji itu ketika ada syariat Allah yang dirusak, ada syariat Allah yang dicela, justru kita marah. Tapi tentu marah dalam batasan koridor syariat. Adapun kita diremehkan, kita direndahkan, maka itu justru kalau marah itu marah yang tercela. Ya, makanya sifatnya orang yang bertakwa Pak, di dalam surah Ali Imran itu, ya, ayat 134 kalau tidak salah. Allah kan menyebutkan di antara sifatnya orang yang bertakwa itu kan, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu Pak, cirinya seperti ini kata Allah. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang bertakwa itu Pak, walaupun dia dalam keadaan sempit, dia tetap bersedekah walaupun jumlahnya mungkin berbeda dengan saat dia dalam keadaan lapang. Ya. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidha, mereka itu orang-orang yang menahan marahnya. Bahkan bukan saja itu, wal 'afina 'anil nas, mereka memaafkan kesalahan orang yang membuat dia marah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Dari ayat ini Pak,
Ada sebuah kisah, sebagian ulama menisbahkan kisah ini kepada cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau tidak salah namanya Ali juga, Ali ibnu Husain ibnu Ali. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib. Cucunya Ali bin Abi Thalib ini punya hamba sahaya, hamba sahaya yang juga menjadi pelayan beliau. Suatu hari hamba sahayanya Pak membawakan minuman seperti teh panas gitu Pak, yang ada di teko. Qadarullah ketika sudah dekat kepada Ali bin Hasan bin Ali ini, tiba-tiba jatuh air panasnya Pak ke pangkuan ya Ali bin Hasan ini. Subhanallah. Tumpah semuanya Pak ke baju ya yang ia pakai. Kalau ke bajunya sih nggak masalah Pak, yang masalah kan panasnya itu ya, minuman yang begitu panas gitu Pak. Kalau kita mungkin sudah, kalau itu pembantu udah besok nggak usah kerja lagi ya. Itu kan kalau kita ikutin hawa nafsu ya. Saat itu kata ulama ya, saat itu Pak Ali bin Hasan ini juga sudah mau marah Pak. Tapi hamba sahayanya ini faham ilmu agama. Beliau baca ayat ini. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu menahan marahnya dan dia memaafkan kesalahan orang yang membuatnya marah. Kata Ali bin Hasan itu, saya sudah maafkan kamu. Lalu dia baca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lalu kata Ali bin Hasan, kalau begitu aku merdekakan engkau. Ini tabiin Mbak, kalau sudah dengar ayat Allah itu langsung tunduk, ya, mereka langsung ngamalin gitu, ya. Jadi bukan saja menahan marahnya, memaafkan, tapi langsung sudah kamu saya merdekakan, kamu nggak jadi hamba saya. Subhanallah. Padahal habis buat kesalahan gitu Pak. Tapi ketika dibacakan ayat Allah, mereka mengamalkan ayat tersebut. Subhanallah. Ya, jadi ini Pak, penyimpangan ilmu agama itu justru ketika orang tersebut berbangga diri dan dia mudah untuk melampiaskan marahnya Pak. Makanya Pak, kalau Bapak ini dalam keadaan pengen marah Pak, saya selalu mengingatkan dengan sebuah hadis ini Pak. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, man kadhama ghaidhan, siapa yang seseorang itu mampu menahan marahnya, wa huwa qadirun an yunfidahu, padahal dia mampu Pak untuk melampiaskannya. Biasanya ini atasan-atasan kan gitu. Ya, kalau dia mau marah sama bawahan kan dia mampu gitu ya untuk melampiaskan. Atau bapak sebagai kepala keluarga mampu untuk marah kepada istri dan anaknya. Tapi siapa kata Rasulullah yang menahan marahnya padahal dia mampu melampiaskan marah tersebut? Apa kata Rasulullah? Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggilnya dan memintanya memilih bidadari manapun yang dia inginkan. Subhanallah. Jadi kalau mau marah Pak, ingat bidadari hilang nih. Ya, kalau mau marah ingat hadis ini Pak. Kalau karena urusan dunia saja Pak ya. Kalau karena urusan dunia kita ingat selalu hadis ini. Bisa hilang bidadarinya pada hari kiamat nanti. Ya. Taib, kemudian Pak, wal malu afatuhu at-tabdziru wan nahbu. Harta Pak, kalau tadi kan ilmu Pak, penyimpangannya berbangga diri dan mudah marah. Tapi kalau harta Pak, penyimpangannya kata beliau yaitu bersikap mubadzir kepada harta dan nahab. Mubadzir itu apa Pak?
membuang-buang harta untuk perkara yang tidak bermanfaat, kan gitu Pak. Tapi kalau nahapa, membuang-buang harta justru untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dua-duanya ini penyimpangan dalam harta. Harta yang Allah berikan kepada kita atau yang Allah titipkan kepada kita, Pak, itu kan ditanya dua nanti pada hari kiamat. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana engkau hasilkan hartamu, kemana engkau belanjakan. Maka kemana engkau belanjakan ini, dua ini Pak penyimpangannya. Kita belanjakan untuk perkara yang tidak bermanfaat, atau dua, kita belanjakan untuk perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka dua-duanya ini penyimpangan dalam hal harta. Yang kata para ulama, Pak, harta itu kan paling berat pertanyaannya pada hari kiamat. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Harta itu halalnya saja dihisab gitu, apalagi haramnya diazab oleh Allah Ta'ala. Ya, maka ini penyimpangan harta, ya. Maka apalagi kemarin kalau dibeliin petasan, kan, ya, petasannya ganggu orang, ganggu tetangga, yang bikin dosa besar justru. Maka itu kan perkara yang bukan saja membelanjakan harta untuk yang tidak bermanfaat, tapi justru jatuh ke dalam dosa. Apalagi kalau malam pergantian tahun, Pak, ya, pesta khamr itu, ya, yang padahal kata Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith. Maka jangan sekali-kali, Pak, kita cobain saja. Cobain sake lah ya. Kalau di sini sake, ya. Sake, whisky, wine, ya. Ya, satu tetes tetap haram, Pak. Yang ancamannya kata Rasulullah, khamr itu induk dari segala kejahatan. Faman syaribaha, siapa yang meminumnya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang minum sekali saja, Pak, maka Allah enggak terima salatnya 40 hari 40 malam. Wa man mata, siapa yang wafat, Pak, dan dia belum bertaubat dari dosa minum minuman keras tersebut, mata maitatan jahiliyah. Kata Rasulullah, dia wafat dalam keadaan wafatnya orang jahiliyah. Jadi ancamannya itu luar biasa, Pak. Tapi hari ini kan minuman keras begitu diremehkan, ya, yang padahal ancamannya Rasulullah luar biasa. Bahkan ada 10 orang yang dilaknat gara-gara minuman keras, kan, Pak? Ya, kata Rasulullah, 10 orang dilaknat gara-gara minuman keras. Orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskannya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, Pak. Subhanallah, nuangin saja, Pak, sama dapat laknat dari Allah. Makanya Bapak kalau disuruh nuangin khamr jangan mau, ya. Makanya disitulah ulama membenci orang yang duduk di dalam majelisnya orang-orang yang minuman keras. Yang membawanya, Pak, dilaknat. Yang membawanya saja, yang minta dibawakan dilaknat, yang menjualnya dilaknat, yang membelinya dilaknat. Subhanallah, ya. Gara-gara khamr, Pak, 10 orang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Berarti melebihi riba, Pak, ya. Kalau riba kan 4 orang saja yang dilaknat oleh Allah, ya. Orang yang memakannya, nasabah yang menolong orang ini makan riba, 2 orang saksi yang menyaksikannya, dan orang yang menuliskan transaksi riba, 4. Tapi khamr 10 orang, Pak, dilaknat karena sebab khamr tersebut. Ini menunjukkan lebih berat, ya. Sudah maghrib. Baik, kita cukupkan untuk break terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali masih membahas awaiqut talab, penghalang-penghalang, hambatan-hambatan yang dihadapi para penuntut ilmu yang menjadikan ilmunya tidak berkah dan tidak bermanfaat. Kita sampai pada hambatan yang keenam, yaitu terkena tipu daya syaitan, ya. Al-ghurur, yang kedua al-ujbu, yaitu ujub, berbangga diri, dan yang ketiga al-kibr, yaitu sombong. Ini tiga sifat yang bisa menghalangi penuntut ilmu dari mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kembali membaca kitab ini. Qala Abu Ayyub atau Qala Ayyub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in, beliau berkata, "Yambaghi lil 'alimi an yad'a turabu ala ra'sihi tawadu'an lillah." Selayaknya bagi orang yang berilmu, dia meletakkan tanah atau debu di atas kepalanya karena memiliki tawadu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ini perkara yang dianjurkan penuntut ilmu, dia meletakkan di atas kepalanya itu tanah atau debu dalam rangka bertawadu di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian beliau juga berkata, "Al-mutawabi'u min tullabil ilmi aktsaru ilman." Orang-orang yang bersikap tawadu, yaitu rendah hati dari kalangan para penuntut ilmu, maka merekalah yang memiliki banyak ilmu. Kama annal makanal munkhafidhu aktsarul baqa'i ma'an. Sebagaimana tempat yang paling rendah itulah yang paling banyak menampung air. Kata beliau, sebagaimana kalau kita saksikan di dalam dunia nyata, tempat yang paling banyak menampung air itu tempat yang merendah. Begitu juga orang yang dapat ilmu agama ini adalah orang yang semakin tawadhu di hadapan Allah Ta'ala, ya. Kemudian juga qala al-aqila li hakimin, ada sebagian para ulama yang berkata, "Man nikmatu allati la yuhsadu 'alaiha sahibuha." Kenikmatan apakah yang orang itu ketika kita dapat kenikmatan itu dia enggak hasad sama kita? Ada enggak kalau kita dapat nikmat orang itu enggak hasad sama kita? Nikmat apa itu? Karena kebanyakan nikmat kan kalau kita dapetin, ya orang akan hasad sama kita, ya. Apalagi harta, jabatan, ya. Tapi ada tidak nikmat yang kalau kita dapatkan nikmat itu, orang di luar sana nggak bersikap hasad sama kita? Apa itu? Nah, kata beliau, itu adalah tawadu. Kalau ilmu kadang orang masih hasad juga kan, apalagi kalau dia masih dalam bangku sekolah, bangku kuliah gitu kan, ya. Kadang muncul hasad juga, kok dia rankingnya di atas saya gitu, ya, nilainya lebih bagus, ya. Tapi kalau tawadu, kita punya ini, gak ada orang yang hasad sama kita kalau kita memiliki sifat tawadu ini, ya. Jadi ini salah satu kenikmatan yang kalau ada pada seseorang, orang lain gak akan hasad sama orang itu, yaitu kenikmatan berupa tawadu, ya. Kemudian ada yang mengatakan lagi, famal bala'ul ladzi la yuhamu alaihi sahibuhu. Bencana apakah yang kalau menimpa seseorang, orang lain itu enggak merasa kasihan kepada orang yang tertimpa bencana ini? Ada enggak yang orang gitu ketika dia kena bencana, orang lain nggak kasihan melihat dia terkena bencana itu? Apa bencana tersebut? Bencananya adalah al-ujbu,
orang yang punya sikap ujub. Orang nggak akan kasihan sama orang yang suka ujub itu. Kalau dia terkena bencana, yaitu berupa dia suka membanggakan dirinya, ya, membanggakan apa yang dia miliki, ya. Makanya kata beliau, "Falyahdharit thaliba." Hendaknya para penuntut ilmu berhati-hati min hadhihi sifatidz dzamimah, dari sifat-sifat yang tercela ini tadi, ya, terkena tipu daya syaitan, al-ghurur, al-ujub, senantiasa ujub kepada dirinya, dan juga al-kibr, bersikap sombong. Kenapa kita harus berhati-hati dari sifat yang tercela ini? Allati yamkutuhallah, yang Allah itu murka dengan orang yang punya sifat ini. Wa yamkutuhal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman membenci sifat-sifat ini. Fa inna man tawadhu'a lillahi rafa'ah, sebaliknya sesungguhnya orang-orang yang tawadhu di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Wa didduhu, dan kebalikannya, man lam yatawadhu lillahi safula, siapa yang tidak tawadhu di hadapan Allah, maka Allah akan merendahkannya, ya. Ini sebagaimana dalam hadis, ya, hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah SAW, ma zadallahu rajulan bi'afwin illa izzan, tidaklah Allah tambahkan kepada seseorang kalau dia suka memaafkan, melainkan Allah akan tambahkan kewibawaannya, keagungannya. Orang yang suka memaafkan justru semakin diagungkan oleh Allah. Dan sebaliknya juga kata Rasulullah, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang itu tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Sebaliknya, siapa yang tidak tawadhu Allah akan rendahkan, siapa yang tawadhu Allah akan angkat dia, ya. Wa idza haddatsathu nafsuhu, apabila seseorang terbisik dalam jiwanya, bisyai'in min dzalik, dari sesuatu sifat-sifat yang tercela tadi, apakah dia ujub, apakah dia sombong, apakah dia meremehkan maksiat tadi, terkena tipu daya syaitan, falyadzkar au falyudzakkir ma'alahu wa masirahu, maka hendaklah dia mengingat tentang tempat kembalinya. Kalau dia punya sifat-sifat tadi, sifat meremehkan maksiat dan dosa, sifat bersikap ujub, sikap sombong, itu tempatnya kembalinya ke neraka. Wal ya'lam anna hunaka man huwa asgharu minhu sinnan wa akbaru minhu ilman, dan ketahuilah sesungguhnya di sana ada orang yang mungkin lebih muda usianya darinya, tapi ternyata lebih banyak ilmunya darinya. Ini pernah dikisahkan, Pak, ada seorang ulama salaf, Pak, kalau dia melihat orang yang lebih muda dari dia akan berkata dalam hatinya, orang ini lebih baik daripada saya. Karena usianya yang muda berarti lebih sedikit dosanya dari saya. Jadi kalau dia lihat orang yang usianya lebih muda darinya, dia akan berkata dalam hati, orang ini lebih baik dari dia, karena dia usianya masih lebih muda dari saya, otomatis dosanya lebih sedikit, ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan orang yang lebih tua dari dia berkata dalam hati, orang ini jauh lebih baik dari saya karena usianya lebih tua. Kalau usianya lebih tua berarti lebih baik amal dan ilmunya dari saya. Subhanallah. Ya, ini dikisahkan salah seorang ulama salaf, kalau dia lihat orang yang lebih tua darinya tetap dia tawadhu, orang ini lebih banyak ilmu dan amalnya dari saya. Kalau dia lihat orang yang lebih muda, dia pun berkata dia lebih baik dari saya karena dia lebih sedikit dosanya dari yang saya lakukan. Ya.
Makanya ingat selalu, ada orang yang lebih muda dari kita tapi malah banyak ilmunya kan. Bahkan kadang kita malu ada anak-anak yang justru mereka umurnya 10 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, kita ini kadang juz 30 saja masih macet-macet. Ya, ini ada anak yang usianya ya 10 tahun, 15 tahun tapi sudah hafal Al-Quran, subhanallah. Ada lagi yang sudah hafal hadis Bulughul Maram dia hafal, hadis Bukhari dia hafal, subhanallah. Kadang kita melihat orang-orang yang seperti ini yang usianya jauh di bawah kita tapi justru ilmu dan hafalannya jauh melebihi kita, ya. Walaqad bulina fi hadzal zaman, kata beliau, dan sungguh kita telah diuji di zaman ini bisyirzimatin qalilah walillahil hamd, dengan ujian yang mungkin kelihatannya sedikit, ya, tapi ternyata kita melihat ada orang-orang yaqra'una kitaban aw kitabain, dia baru membaca satu kitab atau dua kitab, wa yahfazuna mas'alatan aw mas'alatain, dia menghafalkan satu masalah atau dua masalah, thumma ba'da yaumin aw yaumain, namun setelah sehari atau 2 hari dari umurnya tersebut maka dia seolah-olah menjadi seorang mujtahid, orang yang bisa menyimpulkan hukum sendiri. Ya, ada muncul orang-orang ya yang dia baru menghatamkan beberapa kitab, menghafal beberapa hafalan, tapi dia seolah-olah seperti seorang ulama yang dia bisa mengambil kesimpulan hukum, ya. Waliyattahim yaktasiruna ala hadzal khayalil kasid, maka hendaknya penuntut ilmu menjauhi khayalan yang merusak ini. Bal yastasghiruna ghairahum minal ulama, bahkan ada di antara mereka yang meremehkan ulama, ya. Bal hum talabatul ilmu wad du'a wa yarawna li anfusihim makanan 'aliyan. Mereka melihat diri mereka berada di tempat yang tinggi, padahal mereka itu adalah seperti tong kosong nyaring bunyinya gitu. Kita lihat ada orang di zaman sekarang, subhanallah, ahli hadis bukan gitu ya, hafal hadis juga enggak, tapi menjelek-jelekan Syekh Albani. Kan muncul tuh orang-orang yang seperti itu, ya, yang dia hafal hadis enggak, ahli hadis juga bukan. Yang berhak menilai ahli hadis siapa? Ahli hadis juga. Sama seperti yang berhak menilai dokter ini bagus atau enggak siapa? Ya dokter. Kalau ada orang yang menilai dokter padahal dia bukan dokter, kira-kira diterima nggak penilaiannya? Nggak akan diterima. Orang dia bukan dokter kok nilai dokter. Sama seperti orang nilai ahli hadis padahal dia bukan ahli hadis. Nah, ini kan muncul di zaman kita saat ini, ya. Orang yang bukan ahli hadis kok dia menilai ahli hadis. Makanya akhirnya bicaranya serampangan, dia nggak mengerti nilai-nilai di dalam ilmu hadis ini, ya. Yadharu dzalika ala malabisihim wa masyihim wa kalamihim, yang itu nampak dari pakaian mereka, cara berjalan mereka, dari pembicaraan mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sesungguhnya kita hanyalah milik Allah dan kita hanya kembali kepadanya. Ma'a'dhamu dararuhum, begitu besar kemudaratan yang mereka lakukan. Wa aqallu naf'uhum, dan begitu sedikitnya manfaat ilmu yang mereka dapatkan. Wa mtanna jahluhum, dan begitu terlihat kejahilan mereka. Nas'alullah ta'ala an yahdiyahum sawa'as sabil, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang merendahkan dan juga meremehkan para ulama, ya. Wa ila haula asuqu fadlan nafisan Ibnul Jauzi, ya. Di sini beliau membawakan, ya, perkataan dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya.
yang dimana beliau mengatakan intaqattu ala aktsaril ulama'i waz-zuhad, aku telah banyak menelaah dari banyak para ulama dan orang-orang yang zuhud, annahum yubtinuna al-kibra, mereka selalu memendam yang namanya kesombongan, artinya mereka membuang kesombongan tersebut. Fahadha yanzur fi mawdi'ihi wa irtifa'i ghairuhu alaihi, bahkan mereka senantiasa terlihat tawadhu dan justru lebih mengangkat orang selain mereka. Ya, sebaliknya orang-orang yang sombong justru mereka hanya mengangkat dirinya saja. Yang mereka selalu menganggap dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Wa qalla man ra'aita illa wa huwa yara nafsah, dan sedikit sekali kecuali kebanyakan orang hanya melihat tentang kebaikan-kebaikan dirinya saja. Ya, wal ujbu, adapun orang yang ujub dia hanya melihat kebaikan dalam dirinya, mengangkat-ngangkat dirinya, sementara dia tidak melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Ya, baik. Di sini ya, biar kita bisa diskusi dan tanya jawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di halaman yang ke-54 ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau bertanya, ikhwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya agak sedikit keluar dari tema Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah berdosa seorang istri yang tidak ingin punya anak banyak? Yang kedua, apakah termasuk perkara yang dilarang ketika kita akhir pekan gitu Ustaz, mengajak anak istri kita untuk makan di luar gitu, atau mengabur-aburkan uang, termasuk mengabur-aburkan uang, atau kita sesekali itu ajak dia ke tempat rekreasi, itu apakah perkara yang dilarang gitu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama, apakah berdosa kalau istri kita tidak mau punya anak banyak? Maka ini harus dirinci. Kalau dia nggak mau punya anak banyak, akhirnya melakukan KB itu dengan cara membunuh janinnya, kan ada ya yang langsung dimatikan itu dengan cara KB itu, ya, yaitu dengan menggunakan alat yang akhirnya dimatikan sudah untuk tidak bisa membuahi lagi. Kalau sampai kepada tahap itu ya baru dia berdosa, ya, karena KB ada dua ya, yang Anda tahu itu. Yang pertama dia betul-betul membunuh, ya, untuk tidak bisa betul-betul membuahi lagi. Yang kedua dia hanya menunda saja. Ya? Apanya? KB 3 bulan menunda, maksudnya? Iya, menunda jarak anaknya gitu. Ya. Wallahu a'lam. Kalau hanya menunda saja memang ulama membolehkan itu. Ya. Tapi kalau sampai membunuh betul-betul, nggak bisa lagi melakukan pembuahan, itu haram hukumnya. Ya, karena itu kebiasaannya orang jahiliyah itu. Orang jahiliyah itu mereka kan Allah tegur dengan mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kalian jatuh miskin, takut kelaparan. Subhanallah. Ya. Kata Allah, makanya kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka anak-anak kalian yang lain. Maka
Makanya ternyata perilaku jahiliyah diadopsi lagi di zaman kita. Ya, itu dengan cara tadi, ya, membunuh, ya, supaya tidak terjadi pembuahan tadi. Padahal perilaku membunuh anak itu karena takut mereka akan kelaparan, takut mereka akan miskin, itu ternyata bagian dari perilakunya orang-orang jahiliyah. Maka kalau dia nggak pengen punya anak banyak sampai tahap melakukan itu, maka itu berdosa. Ya, bahkan suaminya yang ridho juga bisa berdosa. Kalau dia ridho istrinya melakukan perkara tersebut. Ya, maka di dalam Islam, ya, kita telah diajarkan tentang rezeki itu ada pada tiap anak yang lahir. Kenapa kita harus khawatir gitu ya? Toh setiap anak kan sudah ada ketetapan rezekinya, ya. Maka nggak perlu kita takut punya anak banyak, ya, karena rezekinya sudah diatur. Kalau memang ingin ngatur jarak, ya tadi nggak apa-apa kalau ngatur jarak sudah, ya. Jadi nggak usah pakai KB yang sampai membunuh tadi, ya, tidak melakukan menjadi tidak bisa melakukan pembuahan ini. Maka saya selalu katakan, keluarga kok berencana. Keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bukan berencana, tapi sakinah, mawaddah, warahmah. Semakin banyak anak, insya Allah semakin sakinah, ya. Karena banyak orang yang akan mendoakan kita setelah kita wafat. Kalau anak kita banyak, subhanallah. Apalagi semuanya soleh dan soleh, bahagia sekali kita di dalam kubur. Pada hari kiamat semakin banyak investasi kita yang terus ngalirin pahala sama kita, ya. Makanya sedih sekali kan orang yang gak punya anak, kalau dia wafat siapa yang mengalirkan pahala sama dia, ya. Makanya di negara-negara barat justru kan mereka butuh tuh dengan yang namanya anak-anak itu, ya, karena nggak ada lagi yang meneruskan, ya, perjuangan mereka gitu, ya, keturunan mereka hampir punah gitu, ya. Tapi Islam makanya tidak membatasi yang namanya kelahiran tersebut. Maka kalau tahapnya sampai membunuh tadi, maka itu berdosa. Tapi kalau yang dimaksud hanya tadi mengatur jarak saja, Allahu a'lam, memang sebagian ulama membolehkan mengatur jarak tadi, ya. Yang kedua, apakah termasuk mubazir tadi, ya? Apabila seseorang ngajak istri, keluarganya jalan-jalan, maka tergantung jalan-jalannya, Mas, ke mana, ya. Kalau jalan-jalannya ke tempat maksiat, ya iya, itu bisa jatuh dalam ancaman tadi membuang-buang harta, ya. Makanya kalau bisa, Mas, kita ajak keluarga kita refreshing yang itu bukan tempat maksiat, ya. Usahakan ya hanya ke daerah-daerah yang mungkin pemandangannya indah, makan bareng, ya. Kalau mau nyari kolam berenang, cari kolam berenang yang terpisah, Mas, putra dan putrinya. Ada nggak di Kerawang? Hah? Berarti peluang antum tuh bikin usaha kolam berenang yang terpisah, ikhwan dan akhwat, ya. Kalau di Jakarta ada, ya, di dekat rumah orang tua anak tuh ada di daerah Tebet, itu namanya Al Jannah. Itu dijadwal, ya, ikhwan jam sekian, akhwat jam sekian, atau harinya beda. Hari ini ikhwan, besok akhwat, diselang-seling, ya. Jadi nggak bercampur baur gitu, ya. Anda belum dapatkan dulu di Kerawang atau Cikarang yang kayak gitu. Hah? Ada Cikarang. Nah, cari yang kayak gitu, Bang, kalau memang ada, ya. Jadi berenangnya aman lah gitu, ya. Kita tidak melihat mereka yang bukan mahram, apalagi sampai melihat auratnya, ya. Maka mengajak jalan-jalan hukum asalnya boleh, tapi jangan ke tempat-tempat yang di situ ada maksiatnya, ya. Kemudian juga
kalau mengajak makan keluarga itu malah dapat pahala Mas, karena membahagiakan istri. Membahagiakan istri ya, membahagiakan anak selama perkara itu tidak bertentangan dengan syariat, malah itu dianjurkan. Karena Rasulullah pun dalam muamalah bersama istrinya, beliau seringkali membahagiakan istri beliau. Bahkan Rasulullah itu kalau mau safar, baik safarnya dalam keadaan perang, dalam keadaan jihad, pasti beliau bawa salah satu istri beliau. Jadi setiap mau safar itu Rasulullah melakukan undian, siapa istrinya yang akan menemani beliau untuk safar ya. Kalau antum kan beda ya, kalau safar malah nggak mau ditemenin istri. Kalau Rasulullah justru safar itu yang ngajak istri gitu ya. Wajib setiap safar beliau pasti mengajak salah satu minimal dari istri ya. Itu supaya terselamatkan Mas. Karena biasanya kalau kita safar lebih mudah melakukan maksiatnya. Apalagi kita safarnya jauh ya, ke negeri orang, ke kota orang, yang di situ orang pada nggak kenal kita kok, lebih mudah untuk melakukan maksiat. Makanya di antara sunnahnya itu memang mengajak istri ketika kita safar, agar kita terjaga di tempat kita melakukan safar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau mau nanya Ustaz, terkait tadi 10 golongan yang terkena apa yang terkait Omar Ustaz. Yang tanya terkait dengan yang dilepas Ustaz. Yang dimaksud dilepas itu pada saat imun itu aja apa yang pada saat toko antar toko? Karena di kampung Anas sebelah itu kan kampung nelayan Ustaz. Jadi hampir setiap toko itu pasti ada minuman keras. Beda dengan yang warung kecil, kalau mungkin nggak ada. Tapi yang ada itu kalau yang hampir toko pasti ada minuman keras. Cuma masalahnya belajarnya kan lewat kampung sebelah lagi ke kota. Nah yang mau anak tanya, yang dileperi angkutan umum biasa itu kan ikut kena nggak Ustaz? Karena kan dia nggak tahu pada saat belanja kan ada minuman, ada makanan, campur baur gitu. Ya saya pulang. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan orang yang dilaknat Allah itu adalah orang yang membawa khamrnya di sini adalah orang yang memang dia membawanya dalam keadaan mengetahui. Jadi kalau tadi angkutan umum yang dinaiki oleh pembawa khamr ini yang nggak dosa supirnya dan nggak terkena laknat. Tapi orang yang dia berbelanjanya, yang membelinya, kemudian dia bawa khamr tersebut untuk ke tempat penjualannya, itu dia yang berdosa. Itu yang dimaksud dilaknat oleh Allah, orang yang membawa khamr tersebut. Adapun angkutan-angkutan umumnya yang dia tidak tahu ternyata orang ini bawa khamr, maka tidak terkena laknat dari Allah. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz yang tadi yang terkait dengan ujub. Tadi kan salah satu kriterianya orang akan bersyukur gitu ya ketika orang tersebut kena musibah gitu. Nah, dalam kaitan itu kita selaku muslim apakah bersikap seperti itu, apakah memang itu kebanyakan orang gitu yang melakukan gitu. Kalau misalnya kita boleh kan, berarti kalau memang itu ya syukurlah gitu. Kalau banyak masalah gitu kena musibah gitu Ustaz. Tadi juga yang kedua yang tadi terkait dengan sabar ya. Saya yang menarik dari anak gini Ustaz. Tadi terkait hamba sahaya itu. Di era sekarang ini apakah hamba sahaya itu masih ada? Atau di zaman Rasulullah itu, di zaman dulu itu yang dimaksud dengan hamba sahaya itu apakah karena faktor
keturunan atau bagaimana? Itu aja mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat tadi ya. Yang pertama mengenai ujub ya. Yang tadi dikatakan oleh sebagian ulama, apakah bencana yang kalau bencana menimpa seseorang itu orang nggak merasa kasihan dengan orang tersebut. Jadi yang dimaksud tidak merasa kasihan di sini adalah Pak, kalau dia memiliki sikap ujub tadi. Jadi itu bencana Pak, dia punya sikap ujub itu bencana. Jadi bukan berarti orang yang punya ujub ini kena musibah terus kita nggak kasihan, bukan itu maknanya. Tapi maksudnya ujubnya itu bencana loh. Tapi ketika dia terkena bencana ujub itu orang malah nggak merasa kasihan dengan dia, karena justru orang nggak suka dengan sikap ujubnya tersebut. Jadi sikap ujubnya itu Pak yang dianggap sebagai bencana yang menimpa seseorang. Ya. Adapun orang ujub pun kalau dia kena musibah ya pasti kita punya sifat manusiawi lah ya, tetap kadang punya rasa kasihan gitu. Ya. Walaupun mungkin dia biasanya sombong, bangga dengan hartanya, qadarullah semuanya terkena api gitu, hangus terbakar semuanya. Ya tetap aja dong kita punya sifat manusiawi kasihan. Ya. Adapun yang dimaksud dengan bencana di sini adalah sikap ujub yang dia miliki itu. Ya. Yang kedua berkaitan dengan hamba sahaya. Hamba sahaya itu sebetulnya tradisi dari sebelum Islam datang. Jadi dari sebelum Islam datang itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik jahiliyah di masa jahiliyah dulu, mereka memang sudah mengadakan yang namanya hamba sahaya. Kenapa kok seseorang bisa jadi hamba sahaya? Ada beberapa faktor Pak. Yang pertama misalnya karena sebab peperangan. Dia kalah dalam berperang, akhirnya dia jadi hamba sahaya. Awalnya jadi tawanan yang dia nggak bisa menebus dirinya, akhirnya dia jadi hamba sahaya. Itu faktor pertama, karena sebab peperangan. Orang dulu kan masyarakat jahiliyah itu suka perang. Hanya gara-gara kalah lomba balap kuda saja mereka perang. Hanya gara-gara kalah lomba memanah saja mereka perang itu. Mirip kan dengan kita juga sekarang. Sepak bolanya kalah, perang. Subhanallah. Itu lagi-lagi tuh karakternya orang jahiliyah yang ditiru. Ya, orang jahiliyah gitu. Kalah sedikit perlombaan perang, ya, sedikit-sedikit perang. Subhanallah. Ya, itu karakteristiknya orang jahiliyah. Ya. Nah, dari mulai zaman jahiliyah sebelum Islam datang, hamba sahaya itu sudah ada tadi. Faktor pertama karena sebab peperangan. Faktor kedua Pak, biasanya karena sebab dia begitu miskin, Pak. Sementara dia butuh makanan. Maka kalau dia bisa menjadi hamba sahayanya, dia akan ditanggung segala kebutuhannya. Nah, itu dua sebab kenapa seseorang bisa jadi hamba sahaya. Adapun di zaman Islam datang Pak, justru Islam datang dengan membawa syariat yang banyak sekali. Perintah syariat ini untuk membebaskan hamba sahaya, bahkan dijadikan sebagai kafarat. Contoh Pak, kafaratnya orang yang melanggar sumpah apa? Di antaranya membebaskan hamba sahaya. Ya, kata Allah Ta'ala itu kan, fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna min ahlikum aw kiswatuhu aw tahriru raqabah. Kafaratnya orang yang melanggar sumpah itu memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan hamba sahaya. Sama Pak dengan kafaratnya seseorang suami istri
yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Sama Pak, di antara kafaratnya adalah yang pertama membebaskan hamba sahaya. Kalau dia nggak mampu, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin. Begitu. Tapi lihat, syariat mengutamakan dia bebasin hamba sahaya. Ya. Apalagi Pak yang kafaratnya membebaskan hamba sahaya? Bersumpah, kemudian puasa di siang hari, berjima di siang hari bulan Ramadan. Oh, satu lagi zihar. Zihar itu seorang suami berkata kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, dia samakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Maka itu namanya zihar, perkara yang dilarang. Ya, itu yang menjadikan Allah turunkan surah Al-Mujadilah ayat yang pertama itu. Itu menimpa seorang sahabiah namanya Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah bintu Tha'labah ya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku ya, kalau tidak salah namanya Amir bin Qais, dia berkata kepadaku, punggungmu seperti punggung ibuku. Makanya Allah turunkan itu, qad sami'allahu qaulal ladzi tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ilaihi, ya, yang Allah sebutkan kafaratnya di ayat yang keduanya itu, ya, yaitu membebaskan hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, maka lihat Pak, banyak sekali aturan syariat Islam yang justru memerintahkan kita untuk membebaskan hamba sahaya. Yang di situ berarti Pak, memang Islam itu bukan menyetujui hamba sahaya itu ada, tapi justru ingin memerdekakan mereka. Makanya banyak sekali hadis Rasulullah juga yang menyebutkan keutamaan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Maka di zaman sekarang sudah nggak ada Pak, karena memang mungkin sudah dihapus yang namanya perbudakan tersebut. Maka kalau berperang pun nggak bisa kita jadikan sebagai hamba sahaya atau budak. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya? Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi